Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Aulia, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ajami Cianjur. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas video review kreatif mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas dua hal utama, yaitu yang pertama adalah review materi perkuliahan Kapita Selekta Pendidikan, yang menurut saya paling relevan dan juga sangat menarik di kondisi pendidikan saat ini. Dan yang kedua adalah review buku Leadership karya Bapak Haji Muhammad Toha dan implementasi nilai-nilai kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Semoga video kali ini memberikan manfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Review pertama adalah tentang materi perkuliahan Kapita Selekta Pendidikan. Dan kali ini saya akan mengambil tema yaitu tentang kurikulum merdeka dan deep learning. Salah satu materi yang paling penting ketika saya mengikuti perkuliahan Kapita Selekta Pendidikan adalah kurikulum merdeka yang dipadukan dengan pendekatan deep learning. Kurikulum merdeka hadir sebagai jawaban terhadap tantangan pendidikan di Indonesia. Selama bertahun-tahun, pembelajaran hanya berorientasi pada penyampaian materi dan pencapaian nilai akademik. Akibatnya, peserta didik hanya menghafal konsep tanpa benar-benar memahami makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kurikulum merdeka, peserta didik diberikan ruang untuk belajar sesuai dengan potensi, minat, dan juga bakatnya. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan menjadi fasilitator yang membimbing peserta didik agar mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Selain itu, konsep deep learning atau pembelajaran mendalam menjadi pendekatan yang sangat penting. Deep learning bukan sekadar penggunaan teknologi ataupun sekadar kecerdasan buatan, tetapi lebih kepada bagaimana peserta didik mampu memahami suatu konsep secara mendalam. Peserta didik tidak hanya memahami konsep secara mendalam, tetapi juga menghubungkan berbagai pengetahuan, kemudian menerapkannya untuk menyelesaikan masalah nyata. Sebagai calon guru pendidikan agama Islam, saya melihat bahwa pendekatan ini sangat relevan. Pembelajaran agama Islam tidak cukup hanya menghafal ayat, hadis, maupun teori fikih. Peserta didik harus mampu memahami hikmah, nilai, dan implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika membahas tentang materi kejujuran, guru tidak hanya menjelaskan tentang definisinya saja, tetapi mengajak peserta didik untuk berdiskusi mengenai fenomena korupsi, penyebaran hoaks, maupun perilaku tidak jujur di lingkungan sekolah. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Namun, implementasi kurikulum merdeka seringkali mengalami tantangan. Di antaranya, kesiapan guru dalam menyiapkan pembelajaran yang kreatif, kemudian sarana teknologi yang kurang memadai di beberapa sekolah, dan juga kemampuan peserta didik yang beragam. Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan yang berkelanjutan, memperkuat kolaborasi antar guru melalui komunikasi belajar, serta memanfaatkan teknologi secara bijak agar proses pembelajaran semakin efektif.
Sebagai calon pendidik, saya berharap mampu menerapkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Selanjutnya, review yang kedua adalah mereview buku Leadership in Action, yaitu karangan dosen saya sendiri, Bapak Haji Muhammad Toha, SAG MPD. Menurut saya, buku ini menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan sekedar jabatan atau kekuasaan, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan, memiliki integritas, mampu mengambil keputusan secara bijaksana, serta mampu menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama. Dalam buku ini dijelaskan bahwa kepemimpinan yang baik dibangun melalui beberapa karakter utama. Yang pertama adalah integritas. Seorang pemimpin harus jujur, konsisten, dan dapat dipercaya. Yang kedua, pemimpin harus mempunyai sikap bertanggung jawab. Pemimpin harus berani menerima konsekuensi atas setiap keputusan yang diambil. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Pemimpin tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu mendengarkan apresiasi dari anggotanya. Keempat, kemampuan bekerja sama. Kepemimpinan tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh anggotanya. Dalam perspektif Islam, konsep kepemimpinan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Nilai-nilai tersebut menjadi pondasi utama seorang pemimpin yang berintegritas. Apabila diterapkan dalam lembaga pendidikan, kepala sekolah maupun guru hendaknya menjadi role model bagi peserta didik. Seorang pemimpin pendidikan tidak hanya mengatur administrasi sekolah, tetapi juga membangun budaya belajar yang positif, menciptakan lingkungan yang nyaman, serta mendorong seluruh warga sekolah untuk berkembang bersama. Setelah membaca buku ini, saya memperoleh pemahaman bahwa kepemimpinan bukan hanya dimiliki oleh kepala sekolah atau pejabat pendidikan, tetapi juga dimiliki oleh setiap guru. Guru merupakan pemimpin di dalam kelas yang bertanggung jawab membimbing, mengarahkan, serta memberikan teladan kepada peserta didik. Buku ini menurut saya sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, terutama ketika dunia pendidikan menghadapi perubahan yang sangat cepat akibat perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. Pemimpin pendidikan harus adaptif, inovatif, namun tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika. Secara pribadi, saya memberikan penilaian positif terhadap buku ini karena bahasanya mudah dipahami, materi disusun secara sistematis, serta banyak memberikan inspirasi mengenai bagaimana menjadi pemimpin yang efektif dalam dunia pendidikan. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa materi Kapita Selekta Pendidikan memberikan banyak wawasan mengenai perubahan dan inovasi dalam dunia pendidikan, khususnya melalui kurikulum merdeka dan pendekatan deep learning yang berorientasi pada pembelajaran bermakna. Sementara itu, buku Leadership karya Bapak Haji Muhammad Toha memberikan pemahaman bahwa keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinannya. Pemimpin yang memiliki integritas, tanggung jawab, komunikasi yang baik, serta mampu menjadi teladan akan menciptakan organisasi pendidikan yang maju dan berkualitas. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, saya berharap ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dapat menjadi bekal untuk menjadi pendidik yang profesional, berkarakter, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Demikian video review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.